Terakhir pakai nanya lagi. Selamat siang dok, saya juga salah satu yang ada di dalam grup dan juga sudah laporan INM terkait dengan laporan INM tersebut. Memang hanya 3, kepuasan, kebersihan tangan, dan OHIS. Kalau saya tidak salah pada saat pembekalan awal atau materi awal dikasih itu bahwa pasien yang sudah 3 bulan berobat, bulan pertama, 2, 3, itu tidak bisa diinput lagi. Misalnya dia di bulan 1 berobat, di bulan kedua berobat, dia kepuasan indikatornya itu tidak bisa dia untuk mengisi lagi. Sementara kalau pasien gigi itu bulan 1, 2, 3 kemungkinan masih dia aja. Itu untuk di praktek saya ya dok. Jadi pasien itu di tempat praktek mandiri ini jumlahnya signifikan di bawah dok, itu bukan signifikan di atas. Jadi pasiennya bisa dihitung. Nah, kendalanya adalah pada saat menginput itu kan indikatornya populasinya di bawah 15, sementara pasiennya dia aja gitu. Jadi pada saat laporan INM kemarin itu hasilnya under gitu, tidak sesuai yang diharapkan. Memang kadang di 1 bulan itu bisa 80-90, tapi ada di bulan yang berikutnya karena pasiennya dia juga dan tidak bisa diinput, akhirnya INM-nya 30-40 gitu ya dok ya. Nah, ini kan apakah merugikan kami untuk melalui tahap akreditasi? Itu pertama. Kemudian kedua, di registrasi Fasiankes tersebut itu ada kolom ajukan akreditasi. Kapan sebenarnya waktu untuk bisa mengajukan akreditasi pada praktek mandiri? Itu saja dok, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dok. Terkait tadi akreditasi dok, tadi sudah saya sampaikan untuk praktek mandiri sendiri akreditasinya dipermudah gitu ya. Kalau tadi menyimak cukup laporan INM 1 bulan, terus ada data feedback dengan QR-nya, terus kalau ada yang terkait Proknas itu 1 bulan, itu sudah bisa mengajukan tadi. Betul dok, di registrasi Fasiankes sepanjang tadi tahapan-tahapannya sudah terlaksana. Tahapannya apa tadi? Kita harus melakukan registrasi Fasiankes dulu. Ketika registrasi Fasiankes nanti divalidasi, kita updating data SISDMK di menu SDM-nya, list SDM sama RME-nya. Kadang yang banyak terjadi RME-nya nggak dikerjakan dok, tapi INM-nya dikerjakan. Terus mencoba submit atau mengajukan akreditasi, tentu nggak keluar dok. Karena salah satu sebetulnya tujuannya RME tadi untuk memunculkan kode QR. Nah, begitu ada kode QR, maka itu akan membantu sistem pelaporan INM-nya. Karena INM-nya kan bisa di-scan barcode oleh pasien gitu ya, buka Satu Sehat, mobile, scan, bisa kelihatan. Nah, yang jadi masalah itu yang kadang tahap-tahap tadi dok, tahap-tahap tadi belum terlaksana sehingga kita tidak bisa mengajukan akreditasi gitu. Kalau seharusnya dok, kalau tadi dokter sampaikan, saya sudah melakukan INM dan lain-lain, harusnya akreditasi itu sudah bisa dilakukan dok. Karena memang tidak ada batasan yang sifatnya penilaian, berbeda dengan klinik ataupun rumah sakit. Kalau klinik rumah sakit, begitu dia mendaftarkan akreditasi, maka akan ada prosesnya lagi. Prosesnya yaitu mulai dari mengajukan vendor, terus dari vendor nanti akan memberikan feedback, mengisi self assessment dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk praktek mandiri sepanjang INM-nya sudah selesai dilakukan, maka itu sudah bisa mengajukan sertifikat akreditasi. Makanya tadi saya bilang dok, boleh ya tambahin 1 slide tadi, karena nanti akan keluar dari registrasi Fasiankesnya mengajukan untuk akreditasi, itu akan muncul sendiri dok, sepanjang laporannya sudah ada. Terus yang pertanyaan pertama tadi dok, kita pasiennya itu aja, pasiennya sedikit, capaiannya nggak ini dok. Kalau seandainya tadi kan ada target kepuasan masyarakat 76, ternyata saya cuma dapat 40, itu gimana ya dok? Pertanyaan saya cuma satu dok, dokter yang udah melaporkan ada feedback nggak dok? Feedback dari Yang dari Kementerian Kesehatan atau dari aplikasi? dilihatnya di mana nih dok? Karena kan kita lapor, paling kita cuma dapat laporan yang bahwa INM sudah terlapor. Nah, itu. Betul dok. Kami pun di suku dinas kesehatan baru bisa membaca praktek mandiri. TW1 udah lapor biru. Iya betul. Kalau belum lapor merah. Makanya tadi saya bilang dok, mau izin saya nggak bisa nampilin datanya karena merah semua gitu ya. Saya takutnya matanya silau gitu kan. Gitu. Tetapi memang tadi dok, kalau ditanya dok nggak apa-apa nih
nih nilainya sedikit, nggak apa-apa nih nilainya jelek. Karena memang ketentuan akreditasinya tadi loh. Berbeda dengan akreditasi klinik ataupun rumah sakit, mereka ada ambang batasnya. Minimal 65% harus sesuai, 75 baru dapat nilai media. Kalau 90 ke atas baru dapat paripurna. Nah, untuk praktek mandiri nggak ada tuh tulisannya, dia sudah tulisannya terakreditasi. Jadi memang yang pertama kali, kalau menurut saya di Kementerian Kesehatan juga bukan berarti ketika mengeluarkan regulasi semua harus patuh, terus kita membebani semuanya, nggak takut dong gitu. Makanya saya bilang teman-teman Kementerian Kesehatan juga mikir pasti ada kendala gitu. Kalau kita langsung pokoknya kalau survei kepuasan yang di bawah 76 nggak boleh praktek lagi, ngeri dong kayak gitu. Tapi memang sampai saat ini belum ada batasan, sehingga tujuan pertama seperti awal-awal akreditasi itu yang pertama adalah bagaimana kita berkomitmen untuk selalu meningkatkan atau menjaga pelayanan kita. Jadi ketika kita sudah melakukan pelaporan INM, artinya kita sudah komit untuk menjaga mutu pelayanan. Itu dulu dok yang dikejar. Setelah itu baru kita raportin belakangan. Kalau nilainya ternyata nanti di belakang masih 70 semua ke bawah, nanti mungkin ada regulasi. Tapi sampai saat ini memang belum ada yang menjadi sanksi khusus kalau nilainya 40 langsung di ground gitu ya, izinnya ditabuh. Jadi sepanjang masih bisa menginput, kita sudah syukur alhamdulillah raport kita jadi bagus, jadi biru. Tapi kalau belum lapor itu yang jadinya. Mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih dok. Satu lagi mungkin ya dok, ada satu kendala yang biasanya kami pasien dapatkan di tempat praktek adalah pada saat mereka mengakses link yang kepuasan pasien. Dan nggak tahu apakah kalau pagi sampai siang itu di jam-jam kerja apakah itu lancar, karena saya prakteknya malam. Jadi terkadang hari ini bisa, besok enggak gitu. Ya bukan kesulitan sih, sebenarnya kan ada formnya yang bisa kita isi untuk, maksudnya pasiennya untuk mengisi form tersebut. Cuma kan kalau mereka bisa isi link bukan PR kita lagi gitu dok untuk menginput di INM. Itu saja sih dok kendalanya, salah satunya. Ya dok, sama tadi permasalahannya ya dok, gitu. Karena ini server dok. Kalau server saya nggak bisa ngomong banyak ya dok, karena kan ini kita bayanginnya seluruh warga negara Indonesia mengakses satu sistem yang sama, mungkin di saat yang bersamaan tentu pasti ada kendala di server. Kalaupun yang bisa kami sampaikan, dulu sih kita selalu bilang dok kalau gitu saya siapin aja kertas untuk survei kepuasan sifatnya manual gitu. Meskipun sekarang juga sebenarnya tidak boleh dok gitu. Karena kan tujuannya RME dan lain-lain ini kan kita menghilangkan kertas ya, paperless-nya gitu loh. Kita alih ke digital. Nah, sekarang kalau digitalnya kita dorong terus ada kendala, terus jadi balik lagi, ini berarti kita kalah dok sama sistem gitu ya. Jadi kalau kami selalu dorong, nggak apa-apa dok. Kalau memang ada kendala, nggak apa-apa. Yang penting itu sudah tersampaikan. Secara sistem, secara ekosistemnya kita sudah terbiasa. Kalau pasien datang, buka satu sehat, scan barcode, terus mengisi. Itu dulu dok yang dibiasakan. Budayanya jalan, nanti lama-lama kan server pasti akan ditingkatkan nih sama kementerian. Kalau sekarang servernya lagi ditingkatin sama kementerian, tapi kita udah susah tuh berbagai kertas, berbagai akhirnya sia-sia upayanya. Jadi kalau kami dari seluruh dinas kesehatan selalu menyarankan tetap diupayakan saja, di scan saja. Kalaupun ada kendala yang menjadi masalah, nggak apa-apa itu dicatat. Jadi kami juga punya laporan yang nanti akan kami sampaikan ke tingkat kementerian kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi mohon izin ya dok, satu lagi, titip pesan aja ke bagian atas dok. Karena kalau kita input manual, ada kolom keterangan. Kolom keterangannya pasien tidak membawa handphone, pasien tidak mempunyai handphone, susah signal. Gak enak banget ya dok, dikliknya susah signal, ke sana tempat prakteknya susah signal. Pada di Jakarta. Terima kasih dok. Mungkin akan ada baiknya kalau memang pemilihan link error gitu. Jadi bukan saya mau menyalahkan sistem juga, cuma nggak enak banget ya setiap kali klik susah signal aja terus gitu. Terima kasih ya dok, mohon maaf. Terima kasih dok. Baik, ya, mungkin ini karena segala sesuatunya bisa karena biasa ya dok ya. Jadi pada saat ini karena awal-awal apapun kendalanya biasakan untuk selalu mengisi ya dok ya. Ya, coba untuk mengisi. Mudah-mudahan untuk berikut-berikutnya akan lebih baik lagi ya dok ya.
Mungkin itu aja sesi yang pertama ini.